Saya, Francisca Mersyani, peserta Latsar CPNS tahun 2023. Saya ditempatkan di Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Pada aktualisasi ini, saya membuat database peraturan perundangan dan literatur di bidang pengawasan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan pengawasan di Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Dalam pembuatan produk aktualisasi ini, saya melakukan 8 kegiatan yang terdiri dari yang pertama, diskusi dan koordinasi dengan mentor dan coach. Yang kedua, pengumpulan peraturan dan literatur pengawasan. Yang ketiga, pengklasifikasian peraturan dan literatur pengawasan sesuai dengan jenis kegiatan pengawasan. Yang keempat, pembuatan link tree dan input peraturan dan literatur pengawasan. Yang kelima, sosialisasi penggunaan link tree. Yang keenam, menindaklanjuti saran dan masukan. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi kemanfaatan link tree. Dan yang terakhir, menyusun laporan hasil aktualisasi. Adapun kegiatan yang pertama meliputi pengumpulan ide-ide serta saran dari mentor dan coach terkait inovasi untuk pembuatan database peraturan dan literatur pengawasan menggunakan Linktree. Yang kedua, melakukan brainstorming terkait perancangan tampilan dan isi Linktree. Dan yang ketiga, merancang konsep tampilan dan isi Linktree. Kegiatan yang kedua meliputi pengumpulan peraturan dan literatur pengawasan serta penyortiran peraturan dan literatur pengawasan untuk memastikan bahwa semuanya masih berlaku dan digunakan. Kemudian yang terakhir, memastikan kembali bahwa semua peraturan dan literatur pengawasan sudah dikumpulkan dan siap untuk diklasifikasikan. Kegiatan yang ketiga meliputi pembuatan daftar peraturan dan literatur pengawasan berdasarkan jenis kegiatan pengawasan. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan peraturan dan literatur pengawasan sesuai dengan daftar yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa semua peraturan dan literatur pengawasan telah diklasifikasikan dengan benar. Kegiatan yang keempat meliputi pembuatan link tree dan pembuatan tampilannya agar sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis kegiatan pengawasan. Yang kedua, menginput peraturan dan literatur pengawasan sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa semua peraturan dan literatur pengawasan telah diinput sesuai dengan klasifikasinya. Kegiatan yang kelima meliputi penyusunan materi paparan untuk kegiatan sosialisasi. Yang kedua, mengusulkan waktu pelaksanaan sosialisasi kepada atasan. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi secara daring mengenai penggunaan Linktree untuk kegiatan pengawasan. Dan yang keempat, menerima saran dan masukan terkait substansi maupun desain Linktree yang telah dibuat. Kegiatan yang keenam yaitu mengidentifikasi setiap saran dan masukan yang diterima saat pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, mengolah setiap saran dan masukan yang bersifat membangun dan dapat diterapkan untuk melakukan perbaikan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan Linktree berdasarkan masukan yang diterima ketika pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan survei terkait kemanfaatan Linktree. Yang kedua, melakukan rekapitulasi terhadap hasil survei. Dan yang ketiga, melakukan analisis untuk memahami dan dapat mengambil kesimpulan atas hasil survei. Dan yang terakhir, kegiatan yang kedelapan yaitu menyusun draft laporan hasil aktualisasi.
kemudian melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor terkait draft laporan hasil aktualisasi, lalu melakukan diskusi dan konsultasi dengan coach, serta melakukan finalisasi laporan hasil aktualisasi berdasarkan masukan dari mentor dan coach. Pelaksanaan aktualisasi ini juga dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti yang tertera pada matriks berikut. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari produk aktualisasi saya. Cik, ya? Kita kan dapat penugasan RKA. Kamu punya nggak SBM 2024? Aku minta dong. Oh, langsung cek aja di Linktriku. Apa tuh namanya? Linktri/peraturan literatur pengawasan. Oh gitu, ya udah deh, nanti aku cek di situ ya. Oke. Makasih ya, Cik. Ini adalah Linktree produk aktualisasi saya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Linktree-nya. Jadi sangat mudah sekali, kita hanya perlu mengklik link ini saja, lalu kita akan langsung masuk pada tampilan ini. Nah, di tampilan ini ada menu audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, draft memo sprint dan program kerja, literatur umum, slide diklat dan seminar, serta peraturan yang dicabut. Nah, contohnya di sini kita mendapat penugasan untuk melakukan review RKA. Maka kita klik menu review, lalu misalnya kita ingin mencari SBM 2024. Nah, kita klik saja peraturan perundangan, kemudian cari review RKA-KL. Nah, di sini kita cari SBM 2024. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu caranya. Nah, di sini juga sudah saya urutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu dimulai dari undang-undang, kemudian PP, Inpres, Permensesnek, PMK, dan sampai ke bawahnya lagi, seperti itu. Kemudian lagi, apabila kita ingin melakukan evaluasi, kita klik evaluasi, kemudian misalnya kita perlu literatur terkait evaluasi, kita pilih literatur pengawasan. Misalnya kita melakukan evaluasi terkait pengelolaan PNBP pada BLU. Kita klik evaluasi pengelolaan PNBP pada BLU, kita lihat di sini ada literatur BIMTEK pengawasan PNBP dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Selanjutnya, mari menyaksikan video testimoni yang disampaikan oleh atasan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudika Setiawan, auditor ahli muda pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Dengan ini saya memberikan dukungan dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk produk aktualisasi yang dibuat oleh saudari Francisca Mersiani terkait pembuatan database peraturan dan literatur di bidang pengawasan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan pengawasan di Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara menggunakan media Linktree. Dengan adanya produk aktualisasi yang dibuat oleh saudari Francisca Mersiani ini, diharapkan peraturan dan literatur pengawasan yang ada di Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dapat dikelola dengan baik, serta diharapkan dapat membantu tim auditor untuk mengakses peraturan dan literatur pengawasan dengan lebih mudah. Selain itu, tim auditor juga tidak perlu selalu mengunggah dan menyimpan peraturan dan literatur pengawasan pada perangkatnya masing-masing, sehingga dapat menghemat penyimpanan perangkat komputer. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.